Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Oktalia dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang peta penggunaan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Perpetaan. Sebelum masuk ke materi, mungkin sedikit info tentang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau disingkat TNGGP. Ini merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia yang berada di Jawa Barat. Taman nasional ini memainkan peranan penting dalam sejarah konservasi di Indonesia sejak pertama kali didirikan pada tahun 1980. Beberapa flora dan fauna langka yang dilindungi dapat ditemukan di sini. Selain itu, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga menjadi tempat wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Oke, lanjut. Jadi saya di sini akan menjelaskan peta penggunaan lahan di taman tersebut. Sebelumnya, peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Bentuk peta pun saat ini beragam, dari peta konvensional yang dicetak, yang tercetak, hingga peta digital yang tampil di layar komputer atau layar ponsel seperti yang akan saya jelaskan pada saat ini. Oke, perlu diketahui peta tidak menggambarkan semua kenampakan yang ada di bumi. Tentu ada proses seleksi, hal yang digabung, disederhanakan, atau mungkin diperbesar untuk kenampakan tertentu. Seperti pada materi ini hanya peta penggunaan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oke, adapun peta memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai petunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Peta juga bisa berguna untuk menunjukkan suatu arah sehingga kita tidak tersesat. Kemudian yang kedua, untuk memperlihat ukuran jarak atau luas dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Dan yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. Misal letak benua, pulau, sungai, laut, gunung, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian yang keempat, sebagai alat untuk mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial, atau gejala geografi di permukaan bumi. Dalam peta pun terdapat berbagai komponen yang dimana berguna untuk memudahkan kita dalam memahami isi peta. Seperti dalam peta yang sudah saya buat ini, adapun komponen pertama ialah Oke, mungkin di sini sudah terlihat ya peta penggunaan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi komponen pertama ialah judul peta. Nah, di mana dalam judul peta ini memuat informasi sesuai informasi peta. Seperti peta ini berjudul peta penggunaan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang berarti isi petanya tentang penggunaan lahan, bukan yang lain. Terus kemudian yang kedua adalah arah mata angin, yaitu pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Seperti di sini terlihat utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian habis itu adalah skala. Skala ini digunakan agar pembaca peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, di sini tertulis bahwa skala peta ini ialah 1:1360. Jadi dengan skala ini kalian bisa membayangkan atau menghitung jarak sebenarnya di permukaan bumi yang asli. Terus kemudian yang ketiga ialah keterangan ya. Keterangan di sini berfungsi untuk memberikan informasi penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk para pembaca. Bisa dilihat di sini terdapat 6 unsur warna, di mana warna hijau tua di sini adalah vegetasi atau tutupan vegetasi seperti sebentar bisa dilihat. Ini adalah tutupan vegetasi seperti kebun, pepohonan, dan lain-lain.
Kemudian di sini ada warna orange yaitu bangunan. Bisa dilihat di sini ada warna orange, yang di sini berarti perumahan dan lain-lain. Terus kemudian di sini ada warna merah itu jalan. Bisa dilihat di sini warna merah ialah jalan. Warna biru di sini menginformasikan bahwa di sini adalah sungai dan danau. Kemudian di sini terlihat warna abu-abu ya. Warna abu-abu di sini ialah lahan terbuka, bisa dilihat, yaitu seperti parkiran. Kemudian habis itu di sini lahan terbuka hijau. Di sini menginformasikan penggunaan lahan hijau terbuka seperti lapangan terbuka hijau, terus habis itu lapangan golf dan lain-lain. Selanjutnya di sini adalah insert peta. Insert peta ini digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama ini. Jadi dapat diketahui di sini peta Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini terletak di Cibodas, Jawa Barat di Indonesia, yaitu Pulau Jawa ya di sini jadi ketahuan. Terus habis itu di sini ada sumber peta. Nah, sumber peta ini berisi keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta, di mana berfungsi memberi kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta ini akurat. Jadi dapat dilihat di sini sumber peta ini yaitu Google Maps tahun 2022. Jadi sumber peta penggunaan lahan ini berasal dari Google Maps tahun 2022. Terus habis itu di sini ada nama keterangan pembuat peta. Dapat juga dilihat di sini ya. Nama pembuat peta ini adalah saya sendiri, Puji Octalia dengan NIM 1407621074 yang berasal dari pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang terakhir di sini adalah garis astronomi atau garis bujur dan garis lintang. Garis ini berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat di peta. Jadi kita dari garis ini dapat menentukan lokasi dari Gunung Gede, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di sini dapat dilihat ya garis bujur ini 107 derajat garis bujur. Di sini ada 6 derajat garis lintang ya. Jadi dari komponen peta ini kita dapat mengetahui dan memahami saat membaca informasi yang terdapat dalam peta penggunaan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mungkin segitu saja yang saya dapat jelaskan mengenai peta digital penggunaan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di akhir video ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Dalam membaca peta, kita harus memahami dengan baik semua keterangan atau informasi yang ada pada peta. Kalau kita dapat membaca peta dengan baik dan benar, maka kita akan memiliki gambaran mengenai keadaan wilayah yang ada dalam peta tersebut, walaupun belum pernah melihat atau mengenal medan atau muka bumi yang bersangkutan secara langsung. Nah, dalam hal ini, komponen peta menjadi elemen penting dalam sebuah peta. Elemen ini dapat mempermudah pembaca atau yang melihat untuk memahami dan membaca informasi yang terdapat dalam sebuah peta yang kita lihat. Jadi dengan komponen atau keterangan-keterangan peta digital yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada peta penggunaan lahan Taman Nasional di Gunung Gede Pangrango, bisa memberitahu pembaca gambaran mengenai penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai peta, terkhusus pada peta penggunaan lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye-bye.